Halo Sobat Unila, selamat datang di podcast sosialisasi dan program penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung tahun 2022. Podcast ini merupakan program kerjasama antara jurusan ilmu komunikasi dengan panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Podcast ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai jurusan-jurusan atau prodi yang ada di Universitas Lampung. Oke, bersama saya Muhammad Yoga Saputra yang akan menemani Sobat Unila untuk membahas tentang Prodi S1 Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri Bu? Ya, terima kasih Mas Yoga. Mas Yoga. Ya, saya salah satu dosen di program studi Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak, Fitria Sani Farda. Di sini saya selaku ketua tim penjamin mutu program studi. Nah, di sini saya tidak sendiri, bersama dengan salah satu tim TPMP juga ya. Beliau silakan mungkin Bu Eta langsung yang memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eta Aziza Hasib. Saya anggota dari tim penjamin mutu program studi dan pembina dari Himpunan Mahasiswa Peternakan. Terima kasih. Sebelumnya aku mau ngobrol langsung ke pertanyaan kali Kita ya? mungkin langsung ya Langsung. ngalir aja kita Ngalir ya aja. ngalir aja kita ngobrol langsung. Oke. Mungkin saya mau bertanya, bagaimana sih Bu awal mula cerita dan hasil terbentuknya program studi S1 Nutrisi dan Teknologi Peternakan? Teknologi pakan. Teknologi pakan. Ya, ini program studi nutrisi dan teknologi pakan ini sebenarnya ya salah satu program studi baru. Nah, jadi kita terbentuk itu baru tahun 2017. Baru 5 tahun Iya. berarti Bu? Iya benar 5 tahun ya, sekarang 2022. Nah, kami ini terbentuknya awal mulanya ya karena kita melihat Provinsi Lampung ini potensi dunia peternakannya kan memang luar biasa sekali ya, potensinya tinggi sekali. Kita lihat sekeliling kita memang aspek peternakan itu terus berkembang. Nah, itu kalau yang namanya peternakan itu tidak pernah bisa lepas dari yang namanya pakan ya, pakan. Nah, ini keahlian ini tidak bisa digantikan. Nah, kemudian potensi yang ada di sekitar kita ini dari hasil pertanian, hasil perkebunan itu ternyata berlimpah sekali yang namanya limbah agroindustri. Nah, ini salah satu visi misi prodi ya, yaitu berdaya saing nasional, dan di sini kita memang mengunggulkan yang namanya pengolahan limbah agroindustri, dan ini kemampuan khusus yang hanya dimiliki oleh lulusan nutrisi dan teknologi pakan. Jadi rumah kita ya Lampung ini memang potensinya luar biasa, dan disinilah kekuatan dari program studi ini terbentuk. Jadi memang permintaan dari stakeholder. Gitu. Kalau boleh tahu tuh limbahnya berasal dari mana ya? Oh, dari mana saja nih? Misalkan suka dengan keripik singkong, singkong. Suka dengan keripik singkong. Nah, yang kita makan kan hanya singkongnya. Iya. Nah, yang lainnya apa? Kulitnya, daunnya. Nah, itu siapa yang mau mengolah, gitu kan? Itu kan sangat bermanfaat. Sekarang kita ini kan yang namanya zero waste itu penting sekali ya. Nggak ada yang istilahnya terbuang sia-sia. Semuanya harus kita gunakan. Nah, di sini perlu kemampuan khusus. Nah, kemampuan khusus sebagai apa? Sebagai pengolah pakan. Kita harus tahu cara mengelolanya, teknologi apa yang harus diterapkan. Nah, inilah kekuatan dari program studi nutrisi dan teknologi pakan ternak. Oh, jadi limbah kayak keripik limbah dari singkong kayak kulitnya. Itu hanya salah satu contoh. Berarti masih banyak lagi. Wah, itu banyak sekali. Apalagi di Lampung ini loh, pisang, singkong. Ini semuanya tadinya terbuang. Nah, di sini perlu kekuatan jadi dari bermanfaat betul. Lanjut Gimana kali. mau pindah? Mau pindah? Langsung Semester segini. 6 Udah semester 6. Udah habis waktunya. Buat adiknya kalau gitu nanti iya, ya. buat mahasiswa baru mungkin nanti Iya, masuk betul. ke. Terus dalam penerimaan mahasiswa baru pada prodi ini berapa Bu rata-rata jumlah yang diterima dari setiap tahunnya?
dari setiap tahunnya. Kita ini kan baru dari tahun 2017 ya. 2017 dulu pertama kali menerima itu 22 mahasiswa itu melalui jalur mandiri, karena memang ketika program studi itu terbentuk kan kita masih menggunakan jalur mandiri. Berikutnya baru kita mengikuti tes yang universitas sediakan ya. Itu ternyata langsung melonjak permintaannya, yang pendaftar ya tadinya hanya 40-an kemudian diterima 22, berikutnya langsung 158 dan terus sampai tahun 2021 kemarin sudah pendaftarnya 200-an, kemudian yang kita terima 58 mahasiswa. Oh, berarti selalu meningkat dari setiap tahun. Iya, terus meningkat. Oh, untuk akreditasi kalau boleh tahu? Kita baru 1 kali akreditasi karena memang program studi baru ya, itu tidak boleh tidak boleh langsung ke atas ya, karena memang kita belum punya lulusan. Ketika belum punya lulusan itu akreditasinya baik ya. Sekarang bukan A, B, C ya. Kalau sekarang itu baik sekali, unggul ya. Nah, kalau untuk NTP ini masih baik, tapi nanti berikutnya kita kan punya lulusan ya. Dari poin itu nanti insya Allah akan meningkat jadi baik sekali. Nah, saya sangat optimis karena memang lulusan yang kita sudah meluluskan. Oh, sudah meluluskan. Kita sudah meluluskan. Angkatan 2017 dan 2018 itu sudah ada yang wisuda, dan itu sekarang sudah bekerja langsung. Jadi masa tunggunya tidak sampai 3 bulan. Nah, ini salah satu yang membuat adik-adiknya menjadi tambah semangat. Memang iya, karena pionirnya juga sudah langsung membuktikan nih. Nah, ini salah satu bukti bahwa memang prodi ini sangat dibutuhkan. Sangat ini berarti untuk kedepannya sangat dibutuhkan sekali. Iya, betul. Kira-kira apa nih Bu yang dapat Ibu sampaikan yang harus disiapkan selain tes akademik untuk masuk ke NTP ini Bu? Kalau kita lihat di Unila kan memang untuk masuk NTP ini jalurnya jangan jalur akademik ya. SBMPTN, SNMPTN, jalur mandiri, terus PMPAP itu kan hanya tes kemampuan akademik. Tapi kalau untuk tes yang lainnya, tes bidang itu tidak ada. Oh, tidak ada tes bidang. Tidak ada tes bidang. Kalau tes bidang itu kan biasanya untuk olahraga, seni. Nah, kalau di NTP ini tidak ada. Cukup tes akademik yang diselenggarakan oleh universitas saja. Kayak UTBK segala macam. Iya, benar. Mungkin Ibu ada mau tambahkan? Tambahan untuk supaya lebih mengenal nanti ya calon-calon mahasiswa baru. Jadi kita ini di Indonesia itu hanya ada 3 program studi nutrisi dan teknologi pakan, itu hanya 3. IPB ya, saya memang alumni dari sana. IPB, kemudian Unila, lalu satu lagi di Papua. Nah, iya, jadi baru 3. Betul, kita di sini baru 3, dan memang ini kan salah satu juga peluang untuk lulusannya nanti tidak rebutan, tidak rebutan ya, karena memang langka. Ya, lulusannya masih langka, sedangkan permintaan dari stakeholder itu tinggi sekali. Banyak sekali. Iya, coba jalan-jalan nih dari kita yang lintas kita mau ke Sutami itu namanya ya, yang di Bergen ke sana itu, Tanjung Bintang itu. Kanan kiri yang kita lihat apa? Semuanya pabrik pakan. Nah, itu baru satu jalan, belum di daerah-daerah lain. Kemudian suka telur, suka daging, suka sate ya, steak atau apapun itu, selama kita manusia masih membutuhkan protein hewani, itu berarti dunia peternakan tidak akan pernah mati. Iya, karena masih banyak yang membutuhkan berarti. Betul. No farm, no food. Kayaknya kalau satu piring nggak ada telur atau nggak ada ayam tuh kan nggak kurang seru di situ. Jadi ini memang perannya dari peternakan ini penting, dan peternakan ini tidak pernah bisa lepas dari yang namanya nutrisi dan teknologi pakan ternak. Sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, jadi memang pokoknya nggak akan rugi masuk ke sini itu. Kalau teman-teman lihat juga Lampung itu kan strategis banget ya. Aksesnya mudah ke Jakarta, dekat. Dari misalnya impor ekspor luar negeri itu juga bisa gampang. Kalau kita lihat juga banyak banget pabrik pakan ya. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Sani, di sepanjang Jalan Insinyur Sutami itu pabrik pakan itu kalau kita hitung lebih dari 5. Itu yang dibutuhkan adalah sarjana nutrisi dan teknologi pakan ternak di dalam. Sedangkan Indonesia baru 3 di 3 universitas berarti. Itu
baru sektor pakan. Nanti belum kalau kita lihat ke daerah Lampung Selatan itu ada PT Sapi Potong, di Lampung Tengah itu yang memanfaatkan limbah agroindustri ya, nggak cuman tadi ya singkong, Itu pisang. hanya Itu ada contoh. sebagian Itu ya. Dari hanya pengolahan sebagian. tebu juga dipakai, pengolahan nanas, pokoknya segala limbah yang mungkin teman-teman makan dalam bentuk kaleng ataupun dalam bentuk junk food itu limbahnya diolah untuk pakan ternak. Oke, jagung juga berarti bisa ya, Bu? Jagung. Bisa. Semua Semua. produk pertanian itu pasti menghasilkan yang namanya limbah, Iya. yang disebut limbah agroindustri. Nah, ini potensi sebagai pakan ternak. Nah, tapi karena yang namanya limbah itu kan harus melalui pengolahan, Prosesnya panjang. harus ada induksi teknologi di situ. Nah, disitulah peran tangan-tangan dari lulusan nutrisi dan teknologi pakan. Iya. Untuk program studi nutrisi dan teknologi pakan ternak ini, Bu, ada tidak penjurusan yang lebih mendalam? Ada. Ada lagi. Ada. Boleh dijelaskan? Oh iya. Jadi tadi lab belum kita kenalin ya. Jadi di jurusan kami ini ya, di peternakan program studi nutrisi dan teknologi pakan ini ada 3 lab ya, 3 laboratorium. Satunya lab INMT ya sebutannya, ilmu nutrisi dan makanan ternak, kemudian ada lab fisiologi ternak dan lab produksi ternak. Nah, ini memfasilitasi mahasiswa kita yang bidang keahliannya itu langsung ada 4 di sini ya. Pertama, ternak ruminansia. Ya, Ternak pernah dengar ternak ruminansia itu seperti sapi, sapi perah, sapi potong, kambing, itu namanya ternak ruminansia. Kemudian ada unggas ya, ada ayam, Bebek, ada ya. itik, iya betul. Kemudian ada yang namanya bidang tanaman pakan. Ya, di sini kan sapi makannya apa nih? Selain tadi yang limbah-limbah kita bilang tadi kan kita juga ada yang namanya ilmu menanam rumput, kemudian ada ilmu legum. Nah, disitulah ada namanya bidang keahlian ilmu tanaman pakan, dan ada satu lagi yang tadi saya terus sebutkan yaitu teknologi pakan. Teknologi pakan. Nah, ini teknologi dan industri pakan ini juga salah satu keahlian tersendiri. Jadi ada 4 keahlian yang kami unggulkan untuk capaian lulusan yang nanti itu loh mantel mereka saat keluar ya andalan mereka saat keluar, dan inilah yang bisa kami pertajam di program studi nutrisi dan teknologi. Berarti ada 4 lab berarti, Bu? Ada Labnya ada 3 tapi Ada 3. bidang keahliannya ada 4. Oh. Iya. Nah, itu juga kita punya kandang ya, laboratorium kandang. ada kandangnya juga? Iya, Lengkap. ada kandang ayam, jadi kita punya kandang close house. Jadi kandang close house itu yang tertutup, yang dia pakai AC. pakai Jadi AC yang lah. pakai AC Nah, nggak cuma manusia aja. Oh, hewan juga pakai. Kalau yang pernah lihat kandang ayam kok tertutup rapat, terus ada blower, ada Blower. inletnya Ada lampu seperti kuning-kuning ya benar. Nah, itu namanya kandang close house. Nah, di Indonesia ada beberapa ya, nggak semua perguruan tinggi itu dapat hibah dari PT Chan Topan Indonesia. Jadi kita di Sumatera ini hanya di Unila dan di Andalas. Nah, kita punya kandang close house kapasitas 6.000. 6.000. Iya, 6.000 ekor ayam. Banyak. Nggak tahu ya kalau di sampingnya di sana ada kandang 6.000 ekor. Belum tahu kalau Tertutup soalnya. Makanya jalan-jalan nah nanti ya jalan-jalan. Kalau teman-teman pengen tahu gimana budidayanya, bedanya dengan kandang yang biasa seperti apa, nah disitulah ruang mahasiswa untuk mengeksplor dirinya. Berarti sudah sangat lengkap berarti, Bu. Lengkap Ada. sekali. Ada juga kandang domba, kandang sapi. Oh, kalau domba sapi juga ada, Bu? Ada, dombanya juga ada. Dombanya juga ada. Dombanya juga ada, silakan sapinya kalau mau lihat. Oh, sangat lengkap sekali. Ada juga Lahan lab- tanaman. lahan tanaman ada di laboratorium terpadu, ada juga RPA unggas, rumah potong unggas Rumah ayam. potong ayam. Ya. Ada lengkap semuanya, alhamdulillah kita sudah punya dan sangat mendukung untuk meningkatkan soft skill ataupun hard skill dari si mahasiswa tersebut. Jadi udah sangat lengkap sekali berarti, Bu. Dan semuanya udah ada di sini. Sangat menarik sekali. Sekali benar sekali. Oke. Di program studi ini apa ada himpunan mahasiswa atau organisasi lainnya mungkin, Bu? Yang bisa ditambah. Alhamdulillah kebetulan saya pembinanya ya Mas ya. Jadi kan program studi nutrisi di bawah jurusan peternakan. Jadi jurusan peternakan ini ada 2 prodi, nutrisi teknologi pakan dan prodi peternakan. Jadi dari 2 prodi ini punya satu himpunan mahasiswa, itu himpunan mahasiswa peternakan. Nah, di sini mahasiswa
peternakan ini biasanya join bergabung di Himapet inilah, kita kalau ngomongnya Himapet ya, Himapet, Himpunan Mahasiswa Peternakan. Nah dari Himapet ini juga kalau misalnya teman-teman ingin berkancah di nasional juga ada yang namanya ISMAPETI ya, Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia. Nah, Ketuanya kita nih. Ketuanya kita, alhamdulillah. Bendaharanya juga dari kita. Jadi ini nih hebat nih lulusannya. Iya, jadi juga ada yang di nasional, di regional juga ada. Jadi misalnya ISMAPETI wilayah Sumatera, nanti beberapa perwakilan delegasi dari Himapet bergabung di situ, itu juga ada. Jadi mahasiswa nggak takut untuk berinteraksi dengan teman-teman dari kampus lainnya, berkolaborasi untuk belajar keilmuan, terus soft skill mereka seperti apa, untuk membandingkan juga banyak berkontribusi di dalamnya lah. Berarti ada 2 prodi, himanya 1 berarti Bu? Iya. Himatek itu berarti? Himapet. Himapet, sorry. Iya. Oh. Oke. Prestasi apa aja sih Bu didapat dari nutrisi dan teknologi pakan ini? Kalau prestasinya banyak ya, mungkin Bu Banyak. Sani nih, kebetulan tim ini, tim percepatan Penanggung jawab. prestasi. Jadi di sini jadi double ya. Memang tugas dosen nggak hanya mengajar ya di Iya. sini. Jadi kebetulan di sini yang bertanggung jawab terhadap prestasi mahasiswa itu untuk saat ini saya yang bertugas. Kemarin akhir tahun saya mendampingin bukan cuma nutrisi saja ya, yang dari Kolaborasi. Unila ya, kolaborasi yang dari Unila ada 4 tim saya bawa ke Malang. Itu namanya kegiatan berwirausaha. Kayaknya dari FISIP ada ya. Oh, itu Iya. Itu kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia. Ya, itu di pertanian hanya 1 ya yang lolos dari, kan karena se-Unila kemarin ada 5 lolos, kemudian 1 itu dari kami, dari nutrisi dan teknologi pakan yang dari pertanian gitu ya. Jadi mau Kemudian pertanian berarti? Iya, dari pertanian itu lolos 1 tim dan itu dari prodi nutrisi dan teknologi pakan ternak. Kemudian ada lomba-lomba lain juga seperti lomba esai juga kemarin juara 1 tingkat nasional, kemudian juara poster. Ya memang di bidang peternakan ya, bidang peternakan ada esai-esai yang terus memang aktif, anak-anak ini aktif ya, dan didukung dari himanya yang memang sangat mendukung, Walaupun mengikuti online. ya. Kita kemarin memang sempat harus online Pandemi ya, terus. Bu, ya? Iya, Walaupun betul. hanya online, Jadi tetap memang berprestasi. banyak perlombaan yang diikuti itu yang memang kita berbasis online ya, seperti esai, poster itu, dan alhamdulillah mendapatkan juara 1. Kemudian ada storytelling ya, itu yang tingkat nasional. Kemudian yang tingkat ya kita yang di universitas juga kemarin ada yang MTQ, kemudian ya non akademisnya ya ada MTQ, kemudian ada lomba desain kandang itu juga juara 1. Oh, desain kandang juga ada berarti? Ada. Harus Jadi tahu. memang disinilah ya unggulan dari salah satu prodi kami itu, nanti kalau keluar tidak harus bekerja di perusahaan, tidak harus ada di instansi, tapi juga bisa berwirausaha itu ya. Jadi memang capaian lulusan yang kita punya itu ada beberapa ya, bisa nanti ketika lulus bisa menjadi manajer ya, pemimpin ya, pimpinan, kemudian bisa berwirausaha baik itu di instansi maupun di perusahaan swasta juga tetap bisa berkecimpung gitu. Iya, benar sekali. Berarti ada desain segala macam juga ada buat desain kandang. Iya, desain kandang, kandang unggas tentunya berbeda dengan kandang kambing. Kemudian pasti taunya kandang ya yang penting Yang ada penting atap, kandang. ada dinding, ada tempat pakan. Iya. Nah itu nggak cukup seperti itu. Ternyata ada yang namanya desain-desain khusus yang dia tentunya akan mendukung efisiensi dan kesehatan ternaknya gitu ya. Jadi nggak ada Efisiensi sembarangan pakan. berarti, Iya Bu. nggak sembarangan. Kan Nah, orang itu bener- ada lombanya dan Salah. kemarin dari peternakan ini memang juara. Juara 1 lagi, Bu. Iya juara 1. Soalnya kalau salah ukuran nanti ini Mas, ngaruhnya ke produksinya. Iya, ke nanti. produksinya. Tapi unggas itu bisa mati nggak sih Bu kalau bisa kalau salah dari kandang itu? Terlalu padat bisa mati. Oh, kurang oksigen ya ibaratnya kali. Iya. Iya betul. Oksigen nanti amoniaknya naik. Kalau kehirup kan bisa mati dia lama kelamaan. Oh, bisa mati. Bisa, sangat bisa. Soalnya terlalu banyak mungkin, terlalu numpuk mungkin ya. Menurut ini ibu ini sendiri, program studi ini menjadi unggulan baik dari apapun, ada akademik maupun non akademik.
Apa yang membuat program studi ini menjadi unggulan dari non akademik dan akademik ya, Bu? Kalau dari akademik tadi ya sudah banyak kita jelaskan kebutuhan dari stakeholder, pemerintah ataupun dari instansi lainnya. Terus kalau dari non akademik juga kemampuan dari seorang lulusan itu kan tidak hanya dari segi IPK ya Mas ya. Dari kemampuan dia berbicara, kemampuan dia menulis, memimpin, ini semua juga menjadi unggulan bagi kami gitu kan. Output dari seorang sarjana itu kan tidak hanya dilihat dari indeks prestasinya saja, tetapi dari soft skill-nya kita lihat bersama, hasilnya juga sama. Dan semuanya ini kalau dari mahasiswa NTP, alhamdulillah mereka punya himpunan mahasiswa, mereka juga berprestasi baik di tingkat lokal maupun nasional. Dan juga memang kalau kita perhatikan instansi pemerintah ataupun swasta ini sangat membutuhkan. Coba kalau Mas jalan ke Tanjung Bintang, berapa perusahaan peternakan? Kurang tahu. Banyak, di sana banyak banget. Juga kalau kita jalan-jalan ke Lampung Tengah itu perusahaan sapi potong itu banyak banget. Makanya sarjana nutrisi ini sangat dibutuhkan untuk mengembangkan industri tersebut. Oh iya betul. Dari segi pemerintah juga butuh ya untuk pengembangan kebijakan pemerintah dan seterusnya dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani. Itu yang dibutuhkan adalah calon sarjana nutrisi dan teknologi pakan ternak. Pakan yang bagus itu akan menghasilkan produk yang berkualitas. Iya, benar. Nah, itu. Jadi di pemerintahan pun juga bisa berarti. Sangat bisa. Sangat sekali. bisa ya. Terus prospek untuk kerjanya itu Bu, bagaimana berarti Bu? Prospek ke depannya untuk dari lulusan S1 Nutrisi Teknologi dan Pakan Ternak ini? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya, karena memang kita ini langka ya, lulusannya itu masih langka tapi permintaannya sangat tinggi. Nah gitu kan, jadi mahasiswa yang lulus itu kekhawatiran nganggurnya itu rendah. Kenapa saya bilang rendah? Karena ketika keluar justru perusahaan tuh masih rebutan. Nyari berarti. Nah, perusahaannya itu masih rebutan. Nah, sehingga yang tadi kami padahal kan program studi masih baru ya. Program studi baru meluluskan 3 yang lulus itu 3-tiganya sudah nggak ada yang nganggur. Iya itu jadi mereka sudah dinanti nih, yang satunya juga ada di Pokpan ya, salah satu perusahaan besar di Indonesia dan dia diterima di Jakarta itu baru lulus. Baru langsung kerja. Baru lulus langsung kerja. Jadi memang karena memang di Indonesia itu hanya 3 universitas dan Indonesia ini sangat luas. Jadi permintaannya itu lebih tinggi daripada lulusannya. Jumlah lulusannya. Jadi memang kita masih untuk rebutan. Jadi kekhawatiran itu rendah. Jadi kalau masuk lulus ya masa tunggunya itu sebentar sekali. Kalau bisa jangan nunggu udah. Iya, jangan nunggu udah ini. Karena ya saya juga dulu seperti itu. Karena kan memang saya juga dari nutrisi dan teknologi pakan, dan itu sebelum wisuda sudah diterima di perusahaan. Jadi seperti itu memang saking banyaknya permintaan dari luar. Itu belum lagi dengan kesempatan yang lain, berwirausaha gitu ya. Banyak loh yang jadi wirausaha. Terus jangan yang ditahu itu kalau peternakan itu hanya memelihara taunya. Tidak, iya. Jadi banyak sekali ya kalau khusus untuk program studi nutrisi ini bidang-bidangnya seperti ada QC ya, quality control pakan, itu hanya lulusan nutrisi dan teknologi pakan yang bisa. Kemudian formulator, memformulasikan pakan ayam itu bisa gemuk, bisa cepat produksi, kemudian sapi bisa menghasilkan susu yang bagus. Itu kan butuh formulasi pakan yang seimbang, yang namanya ransum seimbang. Nah itu yang bisa memformulasi hanya lulusan nutrisi dan teknologi pakan ternak. Gitu. Jadi prospeknya sangat menjanji. Iya, prospeknya jadi sangat nggak usah takut berarti kalau masuk di sini. Don't worry. Memang yang di luar yang masih rebutan. Yang di luar masih takut kekurangan kita. Bukan kita yang takut kekurangan. Iya, betul. Oke. Mungkin ada pesan untuk sobat-sobat Unila yang ingin masuk ke nutrisi dan teknologi pakan ternak ini mungkin Bu? Ya,
pesannya apa? Mungkin kalau dari saya, pesan saya untuk adik-adik mahasiswa yang sekarang sedang berjuang untuk masuk perguruan tinggi. Siswa berarti masih siswa. Masih ya? siswa. Jadi siswa belum, Mahasiswa. SMA belum mahasiswa. Mahasiswa yang lagi galau, ayo kita join di Prodi Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak. Dapat dilihat tadi ya prospek kerjanya bagus, untuk penerimaannya juga tadi banyak jalur yang bisa dimasukkan di dalamnya, dan juga kalau kita prestasi mahasiswa juga meningkat dan banyak sekali, dan di sini juga teman-teman mahasiswa semua bisa mengeksplorasi diri untuk lebih baik ke depannya. Ya. Mungkin dari Ibu ada tambahan? Kalau dari saya, ketika nanti kalian ragu-ragu, coba dilihat website kami itu Oh, ada sangat website juga? iya betul website, dan saya kebetulan kami berdua ini adalah pengelola website, jadi disitulah kalian bisa melihat ya apa saja sih fasilitas yang bisa kalian peroleh ketika masuk ke program studi nutrisi dan teknologi pakan. Dan di sini kami ini adalah apa ya, sebuah program studi yang antara dosen dan mahasiswa itu seperti teman ya seperti teman, tapi tetap dalam posisi yang sebenarnya sewajar. mereka sangat nyaman. Jadi mahasiswa itu konsultasi itu tidak ada takut-takut, jadi kita terus pokoknya membuat senyaman mungkin program studi kita ini di kelas yang asik, kemudian fasilitas yang sangat memadai ya, baik dari segi laboratorium maupun laboratorium lapang seperti kandang dan lahan tanaman pakan, kemudian fasilitas kelas juga yang sangat memadai ya, karena kita ada 3 lantai, kemudian ada kelas itu, satu kelas itu kapasitas 110. Sangat gede, luas Iya, sekali iya. berarti, Jadi 3 lantai, kita fasilitas sangat lengkap, kemudian laboratorium lengkap. Jadi apalagi yang diragukan itu udah nggak ada kalau karena memang kita sangat dibutuhkan di sini. Stakeholder butuh, dan kalian nggak usah khawatir nanti lulus mau jadi apa, itu udah nggak usah khawatir. Lulus sudah dicari. Seperti itulah kita. Selain website ada sosial media Instagram. Ada, Mungkin Instagram boleh dikasih tahu ada. ke sobat-sobat Unila, Bu? Oke, untuk websitenya ptk.fp.unila.ac.id, untuk Instagramnya peternakan FP Unila. Udah lengkap berarti informasi-informasi. Instagram Himapet juga ada lagi. Ada Oh, Himapet boleh, Unila juga ada. Oh, berarti Himapet lengkap sekali berarti Unila. ini. Ya. Nanti biasanya di situ ada info pekerjaan ataupun kegiatan soft skill atau hard skill dari jurusan akan kami share di situ. Oh, share di Instagram itu berarti sama. Instagram dan websitenya. Update. Update up to date. berarti. Dosennya update, apalagi Mahasiswa Tuntutan zaman. tentang harus tuntutan zaman ya kalau harus update di sosial media. Mengikuti keinginan mahasiswanya. Oke, baik, mungkin itu saja ya, Bu, bincang-bincang kali ini. Terima kasih, Bu, udah Terima datang. kasih Mas Yoga. Mas Yoga. Mas Yoga, terima kasih ya Mas semuanya. Oke, Sobat Unila, demikian bincang-bincang saya bersama ibu-ibu atau dosen dari Fakultas Pertanian jurusan Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak. Terima kasih, sampai jumpa.